Selamat sore Selamat sore Tribuners, Tribuners, kembali kembali hadir di hadir. hadapan Anda Gorontalo Update Sore pada hari ini edisi Kamis 30 Maret 2023. Baik Tribuners, seperti biasa dalam beberapa menit ke depan Anda akan menyaksikan informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan secara langsung dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo oleh jurnalis kami di lapangan tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan bersama saya Didi Awali, inilah Gorontalo Update Sore hari ini. Dan Tribuners, untuk informasi pertama kita awali dengan informasi mengenai Martin Taha yang menjamin stok pangan di kota Gorontalo aman selama bulan puasa Ramadan 2023 ini. Dan untuk informasi selanjutnya akan disampaikan secara langsung untuk Anda oleh jurnalis kami di lapangan, yaitu rekan Husnul Puhi. Baik, selamat sore rekan Husnul. Baik, rekan Husnul, silakan dengan laporan Anda. Baik, ya, terima kasih rekan Dini. Ya, memang betul adanya bahwasanya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, menjamin aman untuk stok pangan saat bulan suci Ramadan. Menurut Martin, di dalam salah satu talkshow tribungorontalo.com pada beberapa hari lalu, kondisi kebutuhan pangan di Kota Gorontalo itu bahkan mengalami surplus ataupun overstock, ya. Jadi artinya walaupun kebutuhan masyarakat meningkat, ketersediaannya melebihi dari stok yang dibutuhkan. Seperti itu yang kata Martin Taha sebutkan di salah satu talkshow tribungorontalo.com dalam beberapa hari yang lalu. Salah satu contoh kebutuhan pangan yang melebihi stok itu seperti halnya beras, ya. Menurut Martin, ketersediaan beras di kota Gorontalo mengalami kelebihan stok. Seperti halnya stok yang ada di penggilingan, gudang, distributor, toko-toko, hingga kios dan pasar. Adanya kelebihan stok beras itu, Pemkot Gorontalo tak khawatir lagi akan kebutuhan masyarakat dengan bahan pokok. Dan hal ini didasarkan dari perlakuan pemantauan ataupun survei yang dilakukan oleh Pemkot Gorontalo di dalam operasi pasar ataupun di beberapa survei-survei yang memang telah mereka lakukan sebelumnya. Hal ini berdasarkan atas instruksi pemerintah pusat yang mana dikontrol langsung oleh Kemendagri. Tak hanya ketersediaan pangan saja yang ditangani oleh Pemkot Gorontalo, bahkan penanganan masalah inflasi juga turut dijaga. Sebab jika bahan kebutuhan pokok berkurang atau di dalam peredarannya mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan. Kata Martin, saat permintaan makin tinggi kemudian ketersediaan bahan berkurang, otomatis hukum permintaan penawaran akan berlaku. Barang akan naik, daya beli masyarakat pun akan menurun. Karenanya Pemkot Gorontalo menjamin untuk ketersediaan pangan di kota Gorontalo. Seperti itu laporan kami di lapangan. Kembali ke studio rekan Dini. Baik, terima kasih rekan Husnul Puhi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut tayangan wawancara kami bersama Martin Taha mengenai stok ketersediaan pangan selama bulan suci Ramadan 2023 ini. Kita mau lebih dekat lagi bagaimana membahas ketersediaan pangan di bulan Ramadan itu seperti apa, Pak? Kalau dari sudut pandang atau respon dari pemerintah Kota Gorontalo, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang setiap menjelang Ramadan itu atau hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari libur nasional itu peningkatan akan jumlah bahan kebutuhan pokok itu meningkat. Jadi nampak sekali bahwa menjelang bulan Ramadan itu demand, permintaan akan bahan-bahan kebutuhan pokok oleh masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu kami melakukan investigasi oleh Satgas Pangan bersama kami dan seluruh stakeholder yang terkait, Bulog, kemudian juga dari Bank Indonesia dan dinas-dinas yang terkait yang menangani masalah ketersediaan pangan ini. Kami melakukan investigasi langsung yang menunjukkan bahwa kondisi pangan di Gorontalo bahkan surplus. Jadi artinya walaupun kebutuhan masyarakat meningkat, ketersediaannya melebihi dari stok yang dibutuhkan. Jadi contoh beras, selain stok di gudang Bulog, juga di penggilingan, di distributor, kemudian di toko-toko dan di gudang-gudang
para kios pasar dalam kondisi overstock. Jadi kita tidak khawatir bahwa kebutuhan masyarakat akan bahan pokok ini tersedia dengan kami melakukan berbagai survei dan operasi pasar yang kami lakukan hampir setiap hari. Luar biasa. Jadi itulah laporan secara langsung mengenai stok pangan di Kota Gorontalo selama bulan suci Ramadan yang telah dijamin aman oleh Marten Taha. Dan Tribuners, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yaitu mengenai proyek X Jalan Andalas yang senilai 36,6 miliar setelah rampung sebesar 100% dan akhirnya Dinas PU akan segera melakukan peresmian. Dan untuk informasi selanjutnya akan disampaikan secara langsung untuk Anda oleh jurnalis kami di lapangan, yaitu oleh rekan Risman Taharudin. Baik rekan Risman, selamat sore. Baik rekan Risman, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dini. Jadi sebenarnya di mana saja berada, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Jadi perihal proyek pengerjaan Jalan John Aryo Katili atau X Andalas, Kota Gorontalo rampung hingga 100%. Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo, Megawati Usaha, profesional handover atau PHO proyek X Jalan Andalas ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Artinya kini pihaknya akan mempersiapkan rangkaian seremonial peresmian X Jalan Andalas Kota Gorontalo tersebut. Kata Megawati, alhamdulillah pengerjaan sudah selesai, kini siap untuk diresmikan. Mudah-mudahan yang akan meresmikan nanti pada peresmian tersebut adalah Bapak Gubernur Hamka Hendra Nur. Sebelum peresmian, Megawati turun langsung ke lapangan. Dia kemudian meninjau kondisi jalan sepanjang 2,7 km tersebut. Menurutnya kini ruas utama ibu kota Gorontalo itu tidak hanya memiliki kualitas aspal yang baik, namun memiliki saluran drainase yang memadai. Keindahan jalan ini dipercantik dengan pedestrian selebar 2 meter. Tentu ini akan jadi penunjang bagi pejalan kaki di kawasan Aryo Katili. Saat malam hari pun jalan ini sudah gelap gulita seperti sebelumnya atau dahulu, sebab ada 144 bolam lampu yang menerangi sepanjang jalan John Aryo Katili. Megawati kepada Tribun Gorontalo kemudian merindukan jalan ini, mengungkapkan maksud saya, jalan ini telah dilengkapi dengan PJ atau penerangan jalan umum di bagian kiri dan bagian kanan badan jalan, dilengkapi tempat sampah, bangku taman, dan stand bolar sebagai pengaman bagi pejalan kaki. Sebelumnya Megawati berterima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang juga kepada pihak yang telah mendukung pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan pekerjaan kemudian tentu tidak akan selesai. Katanya, usai peninjauan lapangan ia akan melaporkan hasil survei kepada pimpinannya dan berkoordinasi terkait waktu peresmiannya. Megawati kemudian juga menuturkan usai tinjauan ini pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pimpinan atau dalam hal ini adalah Bapak Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo untuk mempersiapkan waktu peresmiannya. Sekali lagi ia pun sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo dan semua pihak yang telah terlibat dalam rekonstruksi Jalan John Aryo Katili. Terima kasih rekan Dini, kembali ke studio. Baik rekan Risman, lantas hingga kini belum ada tanggal kapan pastinya peresmian Jalan Andalas tersebut. Megawati kemudian, terima kasih rekan ini, Megawati kemudian menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan peresmian itu akan digelar pada minggu 2023 ini. Maksud saya adalah di bulan awal April, sebab hal ini kemudian masih meninjau langsung lampu-lampu yang kemudian ataupun fasilitas yang ada di lokasi. Ketika memang semua sudah rampung, maksudnya sudah layak untuk diresmikan,
maka kemudian ini akan segera diresmikan. Tapi dalam hal ini kemudian Megawati mengatakan bahwa ini sudah 100% rampung, hanya saja waktu untuk pelaksanaan itu masih melihat kondisi di lapangan. Terima kasih rekan. Baik, terima kasih rekan Rizman Taharudin atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Tribuners, itulah laporan secara langsung oleh jurnalis kami di lapangan mengenai proyek X Jalan Andalas yang telah rampung sebesar 100%. Dan Tribuners, akhirnya saya Dini Awali beserta seluruh kru Tribun Gorontalo.com pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.